المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله، وأقول لمين النبي غالي الله الله. أشكي لمين وأجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa. Wassalatu wassalamu ma'a salamil laiqi ala nabiyil afshahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit permasalahan yang berkaitan dengan Kitabu Ahkamiz Zakat, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Zakat secara bahasa atau syar'an diartikan dengan an-nama'u, yang berarti tumbuh atau berkembang. Sedangkan zakat secara istilah diartikan sebagai ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusin. Secara istilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, bahwa zakat secara istilah artinya adalah nama bagi sebuah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan jalan tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Artinya bahwa zakat ini merupakan sebagian harta yang diambil dari sebuah harta milik seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ada menurut hukum syara, dan diberikan tentunya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang selanjutnya kita sebut sebagai mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Secara umum zakat ini terbagi menjadi dua. Sebagaimana maklum kita ketahui bersama, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh bagi setiap orang muslim, kemudian dia hidup saat terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, dan orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan keluarganya. Maka ketika orang tersebut memenuhi kriteria 3 tersebut, dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan tadi kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, kemudian miskin, lalu amil,
lalu mu'allaf, riqab, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki kecukupan untuk diri dan keluarganya. Diibaratkan dalam sebuah hitungan, apabila orang tersebut fakir, misalkan dia memiliki kebutuhan 10.000 tiap harinya, maka dia tidak bisa menghasilkan penghasilan 5.000 setiap harinya. Artinya pendapatannya kurang dari setengah dari kebutuhan hariannya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun dalam kebutuhan sehari-harinya dia tidak mampu atau penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hariannya. Nah, orang-orang tersebut 8 asnaf tadi, atau disebut dengan samaniyah asnaf, atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, wajib kita beri zakat ketika setiap orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Itulah sedikit penjelasan yang terkait atau berhubungan dengan zakat fitrah. Bagian kedua dari zakat adalah zakat mal. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal di sini tidak terikat oleh waktu tertentu sebagaimana zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Zakat mal memiliki syarat atau ketentuan yang di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan setidaknya ada 5 hal sebagai syarat zakat mal. Yang pertama adalah Islam, kemudian huriyah atau merdeka, harta yang dimiliki adalah milik sempurna, lalu harta tersebut sudah mencapai nisab atau batas minimal suatu harta dikeluarkan zakatnya, dan harta tersebut sudah mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun. Nah, mal di sini menurut ulama fikih dikategorikan ada 5. Kategori pertama disebut dengan mawashi. Mawashi ini kalau kita artikan adalah binatang ternak, sebagaimana disebutkan binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya termasuk unta, sapi, dan juga kambing. Kategori yang kedua disebut dengan asman. Asman di sini terdiri daripada zahab wal fitrah, emas dan perak. Yang ketiga, kategori mal adalah zuru atau tanaman-tanaman pertanian. Kalau di Indonesia misalkan padi, jagung, gandum. Lalu yang ketiga adalah thimar, yakni buah-buahan, dan yang kategori kelima adalah at-tijarah atau harta perdagangan. Dari kelima kriteria mal yang disebutkan tadi, masing-masing memiliki ketentuan akan zakatnya, sebagaimana disyaratkan di muka bahwa harta tersebut harus mencapai 1 nisab atau batas ukuran minimal sebuah harta dikeluarkan zakatnya. Adapun mawashi yang telah disebutkan unta wajib dikeluarkan zakatnya apabila memiliki unta minimal 5, sedangkan sapi minimal 30, kalau kambing minimal 40, tentunya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Misalkan hewan tersebut harus digembalakan. Yang kedua, kategori asman, emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab emas dan perak sebagaimana disebutkan dalam keterangan berkisar 85 gram. Yang ketiga,
adalah pertanian. Disebutkan bahwa nisab pertanian adalah 5 wasak. Yang selanjutnya adalah buah-buahan, dan yang terakhir adalah harta perdagangan. Bapak, Ibu, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian tadi penjelasan secara global terkait dengan permasalahan zakat yang selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya zakat fitrah yang senantiasa kita tunaikan di setiap tahun-tahun kita, tepatnya di bulan Ramadan. Semoga penjelasan singkat terkait dengan permasalahan zakat ini memberikan manfaat buat kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Utamanya adalah salah satu rukun Islam, yakni berkaitan dengan masalah zakat. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.